sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah memuji Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah serta kepada keluarga dan sahabat, ketakliman dan kekeraman kami kepada kiai, ketakliman dan kekeraman kami kepada guru kami, ketakliman dan kekeraman pula kepada seluruh jamaah majelis ilmu. Alhamdulillah, malam ini kita telah dapat berkumpul di Masjid Nurul Mu'min Kecamatan Kembang Tanjung. Jadi pada malam yang sangat berbahagia ini kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada kiai yang tanpa kita duga dan tanpa kita rencanakan dari awal, tetapi alhamdulillah malam ini kajian agama terutama menyangkut dengan masalah akidah bersama kiai dapat terlaksana dengan baik. Walaupun perencanaan tidak matang, tetapi kegiatan ini berjalan dengan matang. Maka apa yang disampaikan oleh kiai nanti ada kiranya untuk menjadi ilmu, terutama menyangkut dengan masalah akidah kita, dan kadang-kala masih ada keraguan dalam hal ketauhidan. Maka nanti bisa kita tanyakan kembali kepada kiai hal-hal yang dapat meragukan kita dalam hal keimanan. Juga terima kasih kami ucapkan kepada persaudaraan santri Kembang Tanjung atau besar, kepada PC Huda Kembang Tanjung ataupun pengurus cabang Penang Ulama Daerah Kembang Tanjung serta stafri, dan telah partisipasi yang baik, kerjasama sama yang baik, sehingga alhamdulillah acara pengajian ataupun tausiah bersama kiai dapat kita ikuti dan kita laksanakan dengan baik. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah, dan sudi kiranya kita mendengar dengan baik kajian-kajian yang disampaikan oleh beliau nanti. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim kama ba'du. Para alim, para taku, para guru, para wali, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus PKM Masjid Kembang Tanjung. Namanya Masjid Kembang Tanjung, Masjid Nurul Mu'min Kembang Tanjung ya. Yang juga saya hormati para orang tua, para bapak, para ibu, para jamaah, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita
bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini, di masjid. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi pertanda besok kita berkumpul di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, kita juga berkumpul ini dalam rangka majelis taklim atau taklim akbar, pengajian atau apa, ya pokoknya berbicara ilmu pada malam. Yang ingin saya bicarakan pada malam ini, tadi seperti disampaikan oleh saudara MC, berbicara tentang pentingnya kita berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Amin Allahumma. Ini penting. Mengapa? Ada kadang orang-orang ya, kalau ada tentu atau ada ustaz membicarakan aliran-aliran sesat, dia tidak setuju. Gak boleh seperti itu. Memang aliran-aliran sesat itu harus dibicarakan. Mengapa? Agar masyarakat umat Islam tidak terpengaruh. Dan itu memang kewajiban para ulama membicarakan jalan yang benar agar orang ikut dan mengingatkan jalan-jalan yang salah agar orang tidak ikut. Rasulullah SAW bersabda, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, siapa yang hidup setelah aku meninggal, kata Rasulullah, maka akan melihat banyak perbedaan pendapat. Jadi kata Rasulullah, setelah saya meninggal banyak pendapat berbeda-beda. Sekarang ini bukan setelah Rasulullah meninggal, tapi sudah jauh. Berapa tahun sekarang? Sekarang ini sudah 1443 ya, 1443. Berarti Rasulullah wafat 1432 tahun yang lalu. Berarti tambah banyak perbedaan pendapat itu. Jadi kata Rasulullah, nanti setelah saya ada perbedaan pendapat banyak. Kalau Rasulullah masih ada, enak. Enaknya mengapa? Ketika Rasulullah masih ada, kita tinggal tanya pada Rasulullah, ini benar apa enggak? Karenanya pada masa Rasulullah SAW, ketika ada sahabat salah, diluruskan. Kalau benar, didiamkan. Kalau Rasulullah sudah tidak ada, maka bagaimana? Apa yang menjadi standar kebenaran? Perbedaan pendapat banyak, yang diikuti yang mana? Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka berpeganglah kalian pada sunnah. Kita diberitakan berpegangan dengan sunnah Rasul dan berpeganglah dengan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggal. Nah, jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, maka yang diikuti adalah pendapat yang sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafaur Rasul. Para ulama harus menjelaskan, karena yang tahu pendapat yang sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafaur Rasyidin ini para ulama. Kalau orang awam tidak tahu. Dan kadang-kadang penjelasan itu harus keras. Kalau nggak keras, orang itu kadang nggak begitu takut. Ya begitu. Makanya kadang-kadang awas, itu Wahabi sesat. Mengapa begitu? Khawatir masyarakat awas, itu Wahabi.
Khawatir cuma apa, ya paling cuma apa, cuma diserempet-serempet, bukan diserempet saudara. Kalau cuma diserempet nggak apa-apa, tapi kalau ditabrak gimana? Makanya di Jawa itu ya, kalau ada kereta api lewat jalan raya, itu biasanya nggak pakai klakson, tapi pakai pagar. Itu awas, selain ada pagar, ada lampu merah-merah. Awas, itu pertanda bahaya. Dan yang boleh protes, mestinya tak perlu pakai pagar lah. Harus seperti itu. Nah, para ulama ini menjelaskan mana golongan yang baik, mana yang tidak baik. Nah, golongan yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin ini disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang selalu konsisten dengan sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak ikut, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Rasulullah memang menyampaikan, setelah aku meninggal banyak perbedaan di negeri kita ini. Aliran-aliran di dalam Islam ada berapa? Padahal sekarang sudah 1443. Ada berapa aliran sesat? Dulu awal-awal Islam masuk ke negara kita, ini semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, wujud tidak mentok. Orang-orangnya sufi, tasawuf, tarekat. Ini penduduk Nusantara. Kemudian kira-kira kurang lebih 200 tahun yang lalu, kurang lebih 200 tahun, Wahabi masuk ke negara kita. Terjadi perang Padri di Padang. Ini gara-gara Wahabi masuk, perang saudara. Makanya hati-hati dengan Wahabi, nanti perang saudara. Negara Arab itu berantakan, hancur lebur seperti Syria. Ya, itu perang saudara-saudara. Siapa yang bikin gara-gara Wahabi? Wahabi ini mengkafirkan umat Islam yang lain. Mereka dikasih senjata oleh Amerika, tetangga kanan kirinya ditembak. Ini Wahabi. Dan betul memang Wahabi masuk, terjadi perang Padri di Sumatera Barat. Lalu Syiah masuk. Syiah ini, kalau Syiah ini masuknya daerah Surabaya, Jakarta, lalu muncul aliran lokal di negeri kita. Apa aliran lokal yang muncul? Ada aliran-aliran mengaku pengikut tasawuf tapi tidak sholat. Mengapa? Sholat itu katanya untuk ingat pada Allah. Karena di dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk ingat aku. Berarti kalau sudah ingat pada Allah, tidak perlu sholat. Ini tasawuf, kan punya tasawuf, tapi tidak sholat. Ini sebelum kemerdekaan, kira-kira 150 tahun lebihnya. 3 aliran muncul di negeri kita. Kalau sekarang, kalau 150 tahun yang lalu 3 orang. Kalau 150 tahun 3 orang itu anak cucunya kira-kira berapa ratus? Kira-kira anak cucunya. Saudara punya kakek 150 tahun yang lalu. Sekarang anggotanya berapa? Banyak saudara anak cucunya. Tahun 2009 saya diperintahkan oleh guru saya bersama kawan-kawan yang masih aktif di Bidayah meneliti jumlah aliran sesat di Jawa Timur, separuh Jawa Timur, baru separuh. Ternyata berapa saudara? Separuh Jawa Timur aliran sesat itu yang tercatat ada 250 macam. Itu setengah provinsi. Kalau satu provinsi kira-kira berapa? 500. Di Jawa provinsinya ada 6. Kalau tiap provinsi 500, berarti di Jawa ada berapa? 3.000. Tambah yang 150 di Aceh.
terus ke timur. Berapa jumlah aliran di negara kita? Tidak bisa dihitung. Jangan dikira gak ada. Mungkin saudara gak dengar ya. Di Aceh ini aliran sesat itu kan. Syiah ini ada, terutama di kampus. Hizbut Tahrir ramai, Wahabi ramai, yang ngajak tidak sholat ramai, ikut aliran tasawuf lalu tidak puasa, katanya ikut tarekat bulan Ramadan gak puasa, ada di Aceh. Bahkan di Aceh ini ada juga yang ngaku berjumpa dengan Tuhan. Katanya muridnya sapu mata, mirip muridnya orang Aceh. Mungkin dia ikut aliran yang di Jawa, Tuhannya bukan orang Arab. Karena orang Arab putih-putih. Jadi orang Aceh sapu mata, ngawur dia. Nah, aliran sesat ini banyak. Karena aliran sesat ini banyak, maka kita ini para ulama berkewajiban. Siapa sebenarnya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau secara simpel, secara sederhana, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau secara sederhana, Ahlus Sunnah itu adalah golongan di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali dalam fikih. Di dalam akidah mengikuti salah satu dari dua mazhab, yaitu mazhab Asy'ari, Maturidi. Di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yang di Indonesia ini fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi atau pencinta. Kita ini walaupun bukan orang Sufi, tapi pengagum, penggemar Sufi. Kalau gak ikut ini, gak ikut salah satu yang disebutkan tadi, berarti itu bukan golongan Ahlus Sunnah wal. Nah, ciri-cirinya apa? Ini secara simpel. Ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau akidahnya yaitu tentang ketuhanan, konsepnya sifat wajib 20 bagi Allah. Ini ciri-cirinya. Kalau akidahnya bukan sifat wajib 20, berarti bukan Ahlus Sunnah. Misalnya Wahabi ini akidahnya tauhid bagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini Wahabi. Berarti bukan Ahlus Sunnah wal. Ini akidah. Kalau amaliyahnya, ciri-cirinya apa? Habis sholat, baca zikir nyanyi. Baca zikirnya lalu doa besar. Kalau ada orang meninggal pada waktu di kuburan dibacakan apa? Dibacakan tal. Setelah itu dibacakan tahlil. Lalu ada kendu. Tuh. Kalau bulan Rabiul Awal, Ahlus Sunnah merayakan Maulid. Maulid ini orang Aceh beda dengan orang Jawa. Kalau Jawa biasanya 1 bulan Rabiul Awal, 1 sampai 30. Kalau Aceh bukan 1 bulan. Berapa? 5 bulan. Karena bulan Rabiul Awal sampai bulan Rajab, sambung dengan Isra Mi'raj. Karena Aceh. Mengapa Aceh marah sama Wahabi? Karena Wahabi bulan Rabiul Awal dibid'ahkan. Akhirnya Maulid dibikin 5 bulan. Saya kapan hari itu jumpa Tengku ya di Bandar Rokokan. Tengku mau Rokokan. Saya ini sebenarnya mau berhenti guys. Tapi karena Wahabi mengharamkan, saya akan berhenti. Marah sama Wahabi. Ini Maulid di Aceh. Lalu ada yang lebih lama lagi di Indonesia. Di mana? Orang Banjar di Kalimantan Selatan. Orang Banjar itu di Kalimantan Selatan. Maulidnya berapa lama? 11 bulan. Mulai bulan Syawal sampai bulan Syawal. Dia
tiap malam pindah-pindah maulid. Luar biasa. Di Banjar itu kalau malam-malam keluar rumah pasti mendengar ya Nabi salam di utara, di selatan, di barat, di timur. Ya malam di mana-mana ada maulid. Ini namanya ciri-ciri Ahlus Sunnah wal. Dan ini harus dipertahankan saudara. Mengapa? Karena ini memang warisan para ulama dulu. Para ulama dulu itu alim-alim. Kalau ada orang sekarang menyalah-nyalahkan tahlil bid'ah, maulid sesat, tidak usah didengar. Mengapa? Biasanya orang begitu itu orang tidak tahu. Mengapa tidak tahu? Setelah membid'ahkan, orang Wahabi bilang apa? Mana dalilnya? Nah, mereka mengapa tanya mana dalilnya? Karena mereka tidak tahu. Loh, nggak tahu menyesatkan. Kalau nggak tahu diam, jangan menyalahkan. Serahkan pada yang tahu. Ulama-ulama kita itu dulu alim-alim, abu-abu itu alim-alim. Kalau ulama-ulama sekarang kalah saja. Kalau ulama dulu itu hafal ratusan kitab. Sebagian guru-guru kami di Jawa, masyayikh, ratusan kitab itu hafal dengan teksnya dan halamannya, baris-barisnya. Saya nggak ngerti gimana cara menghafal. Ya mungkin langsung hafal. Kalau sekarang ini nggak perlu hafal kitab, bisa baca kitab dikit-dikit sudah jadi teguh sekarang. Sudah boleh pegang ini. Kalau dulu ya, dulu di Jawa sebagian daerah anak-anak pondok, budak-budak daerah pergi ke satu daerah naik dokar. Apa? Dokar apa dia? Dulu ya, itu yang ada kudanya itu apa? Helman. Kadang naik becak. Karena nggak ada. Itu orang yang membawa helman itu kadang hafal Fathul Mu'in. Dan itu belum kiai di zaman. Fathul Mu'in itu hafal. Itu dulu. Kalau sekarang ini nggak perlu hafal, bisa baca ada kiai. Nah sekarang ini standarnya lebih murah. Nggak perlu alim-alim sekarang. Kalau ulama dulu memang alim-alim. Datang Wahabi ya, ini amalan-amalan disalahkan semua. Tahlil bid'ah, kenduri bid'ah. Mengapa? Mana dalilnya? Loh, kok mana dalilnya terus? Jangan mana dalilnya, itu ada dalilnya, itu bukan perbuatan bid'ah. Itu amalan Ahlus Sunnah wal. Kita ini dengan amalan Ahlus Sunnah gak perlu ragu-ragu. Mengapa? Karena semuanya lengkap dalil-dalil. Kalau mereka tanya tinggal dijawab jaluk biro, kata orang Jawa. Apa bahasa akhirnya jaluk biro? Jaluk biro artinya minta berapa? Kalau tanya enggak. Kalau mereka minta berapa, ditanya lagi wani biro. Apa wani biro? Berani berapa? Katanya Pak Mario Teguh dulu. Dan amalan kita ini ada dalilnya semua. Ada semua. Saya tahlil. Dan bicara tahlil misalnya. Kita ini kalau ada keluarga meninggal dunia, biasanya banyak tahlil. Betul? Kalau Wahabi gak ada. Ada orang Wahabi ayahnya meninggal oleh kiai di Jawa, oleh kiainya mau dibacakan talqin, dibacakan doa, diusir sama anaknya. Sudah gak usah, itu bid'ah, sesat. Artinya apa? Orang itu kalau ikut Wahabi biasanya menjadi anak durhaka orang tua. Na'udzubillah min.
bukan buya dari Sumatera Barat, bukan kiai dari Jawa, bukan tuan guru dari Nusa Tenggara Barat, bukan. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah. Rasulullah saudara yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfiya." Kami pergi bersama Rasulullah SAW menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah bersama para sahabat ramai-ramai pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah. Rasulullah gak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Jenazah Rasulullah SAW Rasulullah masih duduk di atas kuburan. Setelah duduk, apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu Akbar pertama. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu Akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Falamman sarafa, ketika Rasulullah berhenti selesai baca, qila, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau tadi baca subhanallah dan baca Allahu Akbar? Gak langsung pergi. Mengapa baca zikir? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang tak soleh bagaimana saudara? Karena orang soleh ini dijepit kuburan, hatta khasyitu alla yufarraja. Aku khawatir orang ini gak dilepas oleh Allah dari jepitan itu, kata Rasulullah. Karenanya aku baca zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, artinya apa? Berdasarkan hadis ini, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Itu zikir tahlil saudara. Tahlil. Kata para ulama, hadis ini termasuk hadis alam kubur yang mengerikan. Ngeri. Mengapa mengerikan? Yang meninggal orangnya soleh, yang bersaksi kalau beliau soleh langsung Rasulullah. Coba yang bersaksi tetangganya. Kadang-kadang tetangga bersaksi itu karena toleran. Biasanya kalau ada orang meninggal kan oleh tentu ini almarhum ini baik apa enggak. Kadang sudah tahu enggak baik, tapi jawabnya ya remah-remah. Kayak jawab baik, enggak baik. Kadang ngomong baik, cuma sambil senyum-senyum. Ditanya, kenapa senyum-senyum bilang baik? Ya kita tahulah. Orangnya ya kita tahu. Kita tahu gimana? Mau dibilang enggak baik enggak enak, tetangga. Mau bilang baik kita tahu. Akhirnya senyum-senyum toleran. Ini yang bersaksi Rasulullah saudara. Kalau yang bersangkutan orang soleh dan yang mensolatkan juga beliau dijepit oleh alam kubur. Kita ini kira-kira yang mensolatkan siapa?
ini kata para ulama, tahlil itu yang bagus dibaca di kuburan. Setelah talqin baca tahlil. Mengapa? Agar kalau dijepit gak lama-lama. Dalam. Cuman kita ini beda, apalagi musim hujan. Almarhum dikubur jam 10 pagi. Takut hujan, orang-orang segera pulang. Kadang ada yang mau ke sawah, mau ke pasar, mau ke ladang, ya, mau ngajar. Akhirnya tahlilnya, kalau di sini tahlilnya maghrib apa isya? Maghrib. Kalau setelah maghrib berarti setengah 8. Almarhum dikubur jam 9, jam 10. Tahlilnya setengah 8. Berarti 10 jam menunggu datangnya bantuan. Kira-kira kalau saudara jatuh di sawah, gak bisa bangun terjepit, nunggu orang 3 jam, kira-kira lama apa gak lama? Lama saudara, apalagi 10 jam. Tapi ya daripada enggak sama sekali gak apa-apa. Kecuali kalau yang meninggal aku. Kalau aku yang meninggal langsung banyak yang menghati. Itu kalau aku. Kalau orang biasa biasanya yang dibiarkan. Tapi malam-malam bacakan tahlil. Yang parah itu kalau anaknya ikut Wahabi, langsung gak ada tahlil. Kira-kira saudara kalau meninggal siap gak dibacakan tahlil? Hah? Siap gak dibacakan tahlil? Hah? Tahlil itu berguna, saudara, jangan dikira gak berguna. Oh, siap gak dibacakan tahlil? Itu tahlil. Jadi bermanfaat memang, jangan dikira gak bermanfaat. Kemudian yang kedua, setelah dalil ini kita sebarkan, Wahabi gak ada yang bantah. Nah ini Rasulullah pada dirinya di kuburan. Akhirnya apa? Wahabi diam. Tapi bapaknya meninggal gak baca apa-apa. Katanya ikut sunnah roh. Gak ada nih. Mereka gak paham. Yang kedua, kita ini kalau ada meninggal biasanya diadakan kenduri. Apa kenduri namanya di sini? Makanan yang disuruhkan. Apa kata Wahabi? Kata Wahabi sesat, gak ada gunanya. Itu kata mereka. Loh kok bisa gak ada gunanya? Itu sedekah untuk orang mati. Sedekah untuk orang mati itu dianjurkan. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Shadaqah 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan oleh beliau, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusib." Sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Berarti meninggalnya mendadak. Tapi waktu itu belum ada COVID. COVID belum ada. Kalau sekarang ini kan COVID. Yang terbaru Omikron. Kemarin rencana 24 Desember PPKM. Gak jadi. Karena Omikron menunda kedatangan ke Indonesia. Nunggu selesai Natal, selesai tahun baru Omikron masuk. COVID itu pengertian, karena sebentar lagi tahun baru. Dan nanti tambah parah April, karena bulan Ramadan menjelang hari raya. Ya mudah-mudahan COVID-nya segera mati. Amin Allahumma. Yang bawa COVID itu siapa tak tahu. Nah, kata laki-laki tadi, ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab
ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibu. Artinya apa? Sedekah untuk orang tua yang meninggal itu sama. Jangan dibilang sama. Dan kita ini kalau bersedekah dianjurkan setiap bersedekah niatnya untuk orang tua yang meninggal. Mengapa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha 'an abawayhi." Apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, maka niatkan untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin, kasih sedekah, dalam hati pahalanya untuk almarhumah orang tua. Ada yatim piatu, kasihlah, dalam hati untuk almarhumah orang tua. Ada janda, kasih sedekah, dalam hati untuk almarhumah orang. Ada masjid belum selesai, kasihlah. Nah, mengapa untuk orang tua? Fayaqulu lahum ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang. Langsung mengalir saudara pahalanya. Nah, kalau pahala itu mengalir pada orang tua, kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir. Wala yanqusuhu min ajriha syai'. Kamu yang bersedekah tidak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah. Artinya apa? Kalau orang bersedekah niatnya untuk orang tua, orang tuanya dapat pahala secara penuh, anaknya pahalanya juga berkurang. Kalau gak diniatkan untuk orang tuanya gak dapat pahala, anaknya tidak lebih kata. Ini sedekah orang. Begitu dalil-dalil sedekah untuk orang tua kita sebarkan. Ada orang Wahabi tetangganya ada dari Pinang, Malaysia, kirim video melalui YouTube. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh, sekarang bilang gak apa-apa, katanya dulu gak boleh. Enggak, siapa yang melarang loh? Siapa yang melarang? Oh, memang Wahabi kayak kamu yang melarang dari dulu. Enggak, katanya. Les mereka, jangan. Tapi pakai hati mereka. Apa kata mereka? Kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kenduri, jangan pakai makan, jangan pakai minum. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid saudara. Dari mana uangnya? Bangun masjid nih. Dan kalau setiap ada orang mati, bangun masjid, jadi apa negeri kita? Mau tinggal di mana? Masjid semua ini. Ngawur mereka. Dan ini mereka gak tahu mengapa para ulama kita dulu menganjurkan tradisi kenduri, sedekah makan dan minum. Itu bukan asal-asalan, itu bukan tanpa dasar, bukan para ulama ini pokoknya nyuruh. Gak begitu saudara. Para ulama kita dulu menganjurkan kenduri, sedekah makan dan minum karena memang di dalam kitab-kitab fikih, misalnya dalam kitab Minhajul Qadim, dalam kitab Mughil Muhtaj, dalam kitab Syarh Minhaj, dalam kitab Asbal Maqalib, para ulama kita semuanya mengatakan afdhalus shadaqah al-ma, sedekah paling utama nomor 1 adalah air. Terserah apakah air kelapa atau air pandrek atau air kopi, air susu, terserah. Kalau ini dikasih air kelapa, apa maksudnya dikasih air kelapa? Saya belum paham. Air memang sedekah paling utama kata para ulama air. Nomor 2 di bawah air adalah sedekah makan. Summa ta'am, lalu makan. Itu paling utama, paling besar pahalanya. Mengapa sedekah air itu paling utama? Karena ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia,
beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyu shadaqati ahjabu ilaihi?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Artinya paling besar pahalanya untuk itu saya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ma', air itu sedekah yang paling besar. Mengapa air? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Orang bangun tidur biasanya minum, sambil kerja minum, naik mobil minum, selesai makan minum. Ada yang setelah makan gak minum? Ada? Hah? Gak ada saudara. Selesai makan minum air, sambil ceramah minum. Repot minumnya. Orang pakai gini, ya apalah nanti aja. Malu kalau pakai gini. Kalau pakai gelas tidak ada. Maka haus di hujan. Jadi air memang paling besar pahalanya. Dan sedekah air ini saudara, walaupun kadang gak pakai modal, sedekah air ini kalau ada tamu bisa diambilkan dari kamar mandi lalu dimasak. Air ini walaupun modalnya murah, itu jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air, dosa besar diampuni oleh Allah. Dosa besar diampuni. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bercerita tentang Bani Israil sebelum Islam. Beliau bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi rabiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing haus hampir mati, mau minum melompat ke dalam sumur gak bisa, akhirnya mengelilingi sumur. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israil melihatnya. Ada pelacur pulang kerja. Ini di Timur Tengah. Pelacur itu dulu kerjanya malam, kalau siang pulang. Tapi pelacur dulu. Kalau pelacur sekarang ini parah, kadang siang kerja juga, kadang kerjanya siang malam, tambah parah. Pulang kerja, begitu sampai di dekat sumur, pelacur ini melihat seekor anjing mengelilingi sumur hampir mati kehausan. Pelacur ini hatinya merasa kasihan, merasa iba. Karena kasihan, fanaza'at muqaha, pelacur ini melepas sepatu. Pelacur itu dulu pakai sepatu, sekarang pakai sandal, pakai sepatu. Gak tahu. Ada yang tahu? Gak tahu. Alhamdulillah. Awas loh, kalau tahu bahaya ya. Akhirnya dilepas sepatunya. Fastafat lahu. Setelah melepas sepatunya, dia turun ke bawah ambil air. Dulu saudara, sumur itu gak pakai timba, gak pakai tangga. Pakai apa? Pakai tangga. Peradaban manusia belum sampai pada timba dan tangga. Turun ke bawah, ambil air pakai sepatu. Setelah naik ke atas, fasamat bumi, dia kasih minum anjing itu dengan sepatunya. Setelah kasih minum anjing, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, setelah itu dia meninggal dunia. Mungkin karena vaksinnya banyak sekali, overdosis divaksin. Vaksinnya langsung 3 hingga. Apa yang terjadi saudara? Gara-gara ngasih minum anjing, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau, kalau kamu merasa banyak dosanya, yang sering sedekah minum.
Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal yang dikasih minum adalah anjing. Pernah saudara kasih minum anjing? Gak pernah, karena di Aceh tidak ada anjing yang haus, hanya air di sini. Tapi seandainya, kira-kira seandainya ada anjing mendekat, kira-kira diambil dan apa? Diambilkan batu apa air? Diambilkan batu. Mengapa? Karena anjingnya ikut Wahabi. Ini anjingnya Wahabi dilempar, padahal anjingnya lapar, haus. Ada kan? Nah, berdasarkan hadis ini saudara, kata para ulama, orang punya hewan ternak, punya ayam, punya lembu, punya sapi, punya kambing, dikasih makan, dikasih minum, itu berarti besar. Padahal itu ternak tapi kalau orang Aceh punya sapi gak banyak pahalanya. Mengapa? Sapinya dari makan sendiri, dari minum sendiri, ada di jalan-jalan. Kandang sapi terpanjang itu di Aceh, karena kandangnya sepanjang jalan. Itu kalau di Jawa habis. Orang itu punya hewan ternak, dikasih makan, dikasih minum, dosanya dikurangi. Karenanya kalau banyak dosanya yang banyak ayamnya, tapi kasih makan. Jangan makan punya tetangga, nggak boleh. Padahal itu ternak apalagi kalau ternak manusia. Karenanya bapak-bapak ini ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya, dosanya dikurangi. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya, untuk mengurangi dosa. Karena masih banyak dosanya, tambah istri untuk mengurangi dosa. Nanti gimana kalau diprotes? Ya pasti diprotes. Namanya perjuangan. Istrinya protes, abang kawin lagi ya? Abang ini banyak dosa. Katanya kalau masih belanja istri, dosa abang dikurangi. Kalau cuma adik yang kurangi, kapan habisnya? Sekarang ini pandemi, sebentar lagi Omikron masuk daerah ini, PPKM lagi. Abang takut mati. Biar dosa cepat habis, makanya segera agenda. Ini namanya Ahlus Sunnah wal. Kalau nggak mau berarti Wahabi. Pak, ini kalau laki-laki Pak Kiai, itu hadisnya pasti sahih. Kalau ibu-ibu belakang nggak ngerti apa hadis. Artinya apa? Sedekah minum itu paling besar pahalanya. Kedua, di bawah sedekah minum yang juga besar pahalanya sedekah makan. Mengapa sedekah makan itu besar? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islam khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya, mengantarkan masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tut'imut ta'am," kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang itu termasuk amalan paling baik. Cuma kata para ulama, di bawah sedekah besar saudara pahalanya. Seberapa besar pahala kasih makan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhahu, Sayyidina Ali berkata, "La an ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'in ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa u'tiqa nasaba." Seandainya aku mengundang orang-orang pada satu sok atau dua sok makanan,
Satu sok itu di soknya zakat fitrah, beras 2 kilo 2 on. Kalau 2 sok 4 kilo setengah. Orang Indonesia standarnya 1 kilo cukup makan 10 orang. Kalau makanan 2 sok, 1 sok 2 sok, berarti undangan antara 20 sampai 50 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan antara 20 sampai 50 orang, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan sekian orang antara 20 sampai 50 orang, pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Sekarang itu budak tidak ada. Kalaupun ada, harganya mahal. Kira-kira seharga Indofaribon. Berapa harganya Indofaribon? Gak tahu. Mengapa? Karena yang tahu harganya lembut. Ternyata kasih makan segitu lebih besar daripada sedekah Indofaribon. Besar sangat. Itu sedekah makan. Dan sedekah makan ini, orang yang senang sedekah makan biasanya hatinya lembut, gampang membantu tetangganya, membantu orang, mudah diajak kebaikan. Itu orang sedekah makan. Mengapa? Karena di dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi SAW karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gimana kalau hati ini ingin menjadi lembut? Rasulullah SAW menjawab, "Idza aradta ayyalina qalbuk." Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, fa'atimil miskin. Kamu yang senang kasih makan orang miskin. Artinya apa? Ngasih makan orang dapat melembutkan hati. Orang Aceh kalau urusan makan, ngasih makan luar biasa. Sampai gak kuat yang makan. Gak kuat. Saya ini kalau berangkat dari Medan lewat darat sampai ke Banda Aceh, tiap kota berhenti di warung. Kadang beli di Aceh, kadang beli nasi. Begitu duduk, yang punya warung itu lihat hatinya, lalu dicocokkan dengan muka saya. Setelah lihat, mengambil ini Pak Kiai. Kok tahu? Ini ada di hati. Habis itu saudara, semua makanan dikeluarkan dan gak usah bayar. Mulai dari Medan sampai ke Banda, gak pernah. Itu kalau urusan makan. Artinya apa? Sedekah makan itu memang melembutkan hati. Lembut. Orang senang berbaik. Yang kedua yang melembutkan hati dalam hadis tadi, wamsah ra'sal yatim. Usap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim juga melembutkan hati. Di sini ada tradisi mengusap kepala yatim. Bulan apa? Bulan Muharram. Yang dimaksud mengusap itu maksudnya bukan cuma mengusap saudara, itu simbol kasih sayang. Artinya apa? Setelah mengusap, dompetnya dibuka, lalu diambilkan uang yang paling kecil. Mengapa? Karena masih anak-anak, jangan besar-besar. Kecuali kalau mamanya masih kasih yang besar. Setuju? Ini kalau bapak-bapak ini pasti ahlus sunnah. Sekarang itu akhir zaman itu banyak maksiat saudara. Kalau banyak maksiat, hati keras lagi. Makanya besar kepala yatim jangan setahun sekali, yang agak sering. Wah,
minta duluan, nanti dapat anak. Ini namanya beli satu gratis satu. Dulu kan awal-awal ada HP kan begitu. Kalau ke Banda atau ke Biren sampai di depan mall ya, kalau di depan mall langsung dapat SMS beli satu gratis. Sama dengan pahalanya double. Nanti bukan cuma yatimnya yang diusap, mamanya diusap. Istrinya protes, abang kawin lagi ya. Nah, hati saya ini keras, biar lembut, makanya usap kepala anak ya. Ini namanya Ahlus Sunnah wal. Dan sedekah makan itu saudara, walaupun sedikit jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah makan besar-besar diampuni oleh Allah. Itu rahmat Allah. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisnya sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'abbada 'abidun min bani Israil, fa'abada Allah fi shawmatihi 60 'aman." Dulu ada orang Bani Israil beribadah. Dia beribadah di menasah pribadinya, menasah di sini. Di menasahnya selama 60 tahun tidak pernah keluar. Kalau siang hari puasa, kalau malam hari beribadah berdoa 60 tahun. Di Timur Tengah. Setelah dapat 60 tahun, fa'umtiratil ardh. Tiba-tiba hujan lebat. Tapi gak banjir seperti di Aceh Utara. Hujan lebat di Timur Tengah. Setelah hujan lebat, saudara, fahdharrat, suasana sekitar menjadi hujan. Pepohonan tumbuh daun, tanaman-tanaman tumbuh. Setelah suasana menjadi hujan, fa asyrafar rahim bin sawmati, ahli ibadah tadi mengintip dari menasahnya. Loh, sudah hijau ini. Karena suasana hijau, faqal, lalu dia berkata dalam hatinya, law nazartu wa dzakartullah lastattu khairan. Coba saya turun dari menasah ini, lalu berzikir kepada Allah sambil menikmati karunia Allah, tanaman dan pepohonan yang hijau-hijau, pasti pahalanya semakin besar, semakin mantap. Kata dia, karena salah. Akhirnya tengku ini turun dari menasah. Ini tengku, karena gak pernah turun dari menasah. Wa akhadha ma'ahu radif amir radifain. Si tengku ini membawa bekal 1 atau 2 potong roti, bekal untuk berbuka puasa sambil dirikan dia. Fabainama huwa yamshi wa yadhkurullah, ketika si ahli ibadah si tengku ini berjalan sambil berzikir kepada Allah, idlaqiyat imra'atun, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang perempuan. Namanya laki-laki, jumpa cewek. Kira-kira apa saudara yang terjadi? Fala zala yukallimuha wa tukallimuhu. Awalnya saling menyapa. Setelah menyapa lalu sharing, tukar-menukar pengalaman. Setelah sharing lalu saling curhat, berbagi curahan. Siapa ya? Saya Tengku. Lo kok tahu kalau saya Tengku? Loh, Tengku yang ada di menasah 60 tahun loh, dan turun-turun beribadah. Tengku ini viral, orang-orang tahu, masuk Facebook Tengku ini, masuk YouTube. Kamu, saya orang biasa Tengku. Hanya tukar menukar, bicara, lama-lama curhat. Setelah curhat sayang-sayangan. Akhirnya apa? Gak tahan godaan setan, farasyiah. Akhirnya berzina. Setelah berzina, ahli ibadah ini, Tengku ini pingsan. Mengapa pingsan? Dia merasa menyesal, merasa malu, merasa takut pada Allah. Ibadah 60 tahun gak keluar-keluar. Kenapa begitu keluar berzina? Pingsan. Setelah siuman dari pingsan, dari air komando. Gak jauh dari situ ada genangan air hujan.
mandi dia di situ. Dibuka bajunya. Ketika sedang mandi, ilja Abu Sa'ilun, tiba-tiba datang seorang pengemis, minta uangnya Tengku, minta pen, apa pen, minta pen Tengku, minta pen, kenapa minta pen? Belum makan, kamu belum makan? Tuh di baju saya ada makanan. Dihampirinya bajunya Tengku itu, ternyata di dalam ada 2 potong roti. Berapa Tengku? Bawa aja, itu seperti kamu. Dibawanya roti ini sama pengemis dimakan. Selesai mandi, Tengku ini pakai jubahnya, pakai bajunya. Setelah pakai baju, malaikat maut datang, meninggal. Begitu Tengku ini meninggal, 2 malaikat berbeda tugas datang. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Sama-sama menjemput. Begitu berjumpa terkejut, loh, kok malaikat neraka? Loh, kok malaikat surga? Kata malaikat surga, saya menjemput ini ke surga. Tengku ini beribadah 60 tahun gak pernah keluar, pantas masuk surga. Kata malaikat neraka, loh, ini mau saya bawa ke neraka. Ini berzina, orang berzina pantas masuk neraka. Karena 2 malaikat ini rebutan, akhirnya ditimpa. Dah, ini malaikat daripada kita rebutan, timpa. Ibadah 60 tahun ditimpa dengan dosa zina satu. Ibadahnya yang 60 tahun di bulan saudara gak pernah keluar. Begitu dosa zina dinaikkan, langsung lebih berat. Ibadahnya menjadi ringan, hangus karena zina satu kali. Zina satu kali menghapus pahala ibadah siang malam selama 6 tahun. Na'udzubillah min. Kata malaikat neraka, nah, ikut saya, pahalanya. Kata malaikat surga, sebentar. Apa? Tadi ini sebelum meninggal sempat sedekah roti 2 potong. Sepertinya belum ditimbang. Oh iya. Akhirnya roti yang 2 potong ditimbang saudara. Begitu roti dinaikkan ke timbang, ternyata bagaimana? Langsung berat sekali. Zinanya menjadi ringan, diampuni oleh Allah gara-gara sedekah roti 2 potong. Di Aceh kalau kenduri rotinya berapa potong? Banyak saudara. Saya dari kemarin, saya 1 minggu di Aceh, kuenya macam-macam sampai gigi saya sakit. Karena banyak makan kue. Soalnya begitu, yai, coba rasakan. Ini beda. Dimakan beda suka. Ini padahal 2 potong. Kita ini kalau keluarga meninggal, bukan rotinya 2 potong, tapi lembunya 2 tambah mantap. Artinya apa? Sedekah makan dan minum itu memang pahala paling besar. Itu ajaran Ahlus Sunnah wal. Orang Wahabi bilang sesat saudara. Tapi kalau mereka diantarkan berkat, apa berkat? Kalau makanan dari kenduri dibawa pulang apa namanya? Barokah. Kalau diantarkan itu mereka makan. Tapi mereka gak mau bikin kenduri. Mengapa? Kalau bikin katanya rugi dan itu bid'ah. Tapi kalau dapat hadiah makanan itu sunnah. Mubahir katanya. Ini mereka. Nah, artinya apa? Ajaran-ajaran yang kita terima dari abu-abu dulu, dari ulama-ulama dulu, tetap kita jalankan. Itu semuanya ajaran Ahlus Sunnah wal. Kalau ada kelompok-kelompok menyalah-nyalahkan, nggak usah didengar, anggap saja itu channel radio rusak. Karena radio rusak, maka segera pindah ke. Saya kira itu, karena ini waktu sudah cukup malam, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, waktu 15 menit. Nah, ini harus segera ke Banda Aceh, besok subuh ke Bandara. Terbangan ke Surabaya. Mungkin waktu saya kembalikan ke